Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana filsafat berjabat tangan dengan komunikasi. Ini diperuntukkan bagi kalian yang mendalami tentang filsafat atau paling tidak bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang sedang mengambil mata kuliah filsafat dan etika komunikasi. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul Mitos dan Kenikmatan Filsafat, Alex Sobur menyitir sedikit cerita tentang Elie Ambel, seorang wartawan dan seorang profesor yang menyandang banyak gelar. Tapi banyak gelar yang disandangnya ini tidak menjadikan Elie Abel terbebani. Dia masih menulis, dia masih mengajar, dan tentu saja dia masih gembira. Pada suatu hari, Elie Abel ini memutuskan untuk meninggalkan televisi dan menjadi seorang profesor dan dekan. Alasannya adalah karena ia semakin kurang terpukau dengan segi show bisnis pemberitaan televisi. Yang menjadi titik perhatian dalam dunia televisi menurutnya adalah bahwa penilaian peringkat dan pemberitaan dalam banyak situasi itu telah tergeser mundur oleh hiburan-hiburan populer yang murahan. Ada juga perkataan John Stuart Mill yang dikutip oleh Alex Sobur. Perkataannya yang paling terkenal adalah bahwa jika seluruh umat manusia memiliki pendapat yang sama dan hanya satu yang berbeda dan hanya satu yang berlainan, maka manusia yang lain itu tidak berhak untuk membungkam pendapat yang satu ini. Begitu pula jika orang yang satu ini memiliki kekuasaan, ia tidak berhak untuk membungkam seluruh umat manusia. Apa yang bisa kita ambil dari cerita Elie Abel ini dan perkataan John Stuart Mill ini adalah bahwa keduanya telah mengajarkan kita tentang filsafat hidup. Kalau filsafat kita artikan sebagai pemaksaan secara mendasar, radikal, total terhadap yang ada, maka sebenarnya setiap manusia memiliki filsafatnya masing-masing. Rupa-rupa persoalan hidup manusia adalah sumber filsafat. Tapi filsafat ini mengandung banyak mitos. Beberapa mitos yang muncul ketika kita membicarakan filsafat adalah bahwa filsafat itu abstrak, bahwa filsafat itu sulit, bahwa hanya sebagian kecil orang yang mampu dan berhasil mempelajari dan memahami filsafat. Ada sebagian orang yang berpandangan bahwa memegang erat-erat kitab suci itu sudah lebih dari cukup, karena filsafat tidak dapat menjanjikan kebenaran yang mutlak. Sedangkan sebagian orang lagi berpandangan bahwa filsafat tidak dapat membantu kita menikmati keindahan. Sebagiannya lagi memiliki pandangan bahwa mempelajari filsafat hanya membuang-buang waktu, karena mempelajarinya tidak dapat mendatangkan keuntungan-keuntungan finansial. Tentu saja itu tidak mungkin. Jadi ini adalah mitos-mitos yang muncul ketika kita membicarakan filsafat, dan ini menjadikan orang skeptis saat memandang filsafat. Lalu muncul banyak pertanyaan. Apa guna belajar filsafat? Jika belajar filsafat saja tidak ada gunanya, maka kemudian apa guna belajar komunikasi? Pada ujungnya, setiap manusia menginginkan jawaban yang praktis dan konkret. Misalnya, bahwa filsafat itu dapat mendatangkan keuntungan secara finansial, bahwa filsafat itu dapat membantu kita menjadi seorang hartawan. Memang harus diakui bahwa filsafat itu tidak dapat menciptakan barang-barang teknologi, bahwa filsafat itu tidak dapat membantu kita menjadi seorang hartawan, bahwa filsafat itu tidak dapat membantu kita atau mengenyangkan perut kita, atau mendatangkan keuntungan-keuntungan yang bersifat materi. Filsafat juga secara tidak langsung tidak dapat menghasilkan penataan sosial. Apakah sesuram itu filsafat? Tentu saja tidak. Filsafat atau filsuf adalah pecinta kebenaran, pecinta kebijaksanaan, karena filsafat sendiri berasal dari kata filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat membantu kita untuk mencapai makna hidup yang hakiki. Filsafat dapat membantu kita memiliki pandangan yang luas. Dalam kuliah filsafat, kita diajak untuk melihat di luar tembok ilmu yang kita tekuni. Filsafat juga dapat membantu menempatkan bidang ilmiahnya dalam perspektif yang lebih luas. Filsafat melihat keseluruhan dan tidak melihat salah satu detail saja. Filsafat membantu memberikan sudut pandang yang holistik.
Filsafat juga dapat membantu kita berpikir secara kritis dan menganalisis segala persoalan yang muncul secara tajam. Ada sebagian orang yang berpandangan berat sebelah karena pola pikir yang diterapkan, pola pikir hitam putih. Pola pikir yang semacam ini sebenarnya akan mendatangkan fanatisme dengan segala konsekuensi negatifnya. Selain daripada itu, tentu saja filsafat juga dapat membantu mempermudah kita dalam mengungkapkan pemikiran dengan jelas dan tepat. Artinya, dalam konteks ini ada hubungan yang erat antara pemikiran dan bahasa. Jika bahasanya kacau, maka tentu saja itu akan menandakan pemikirannya yang kacau juga. Jika pemikirannya tidak jelas, maka juga akan melahirkan bahasa-bahasa yang tidak jelas. Maka benar peribahasa Prancis yang mengatakan, yang mengerti dengan baik dapat mengungkapkan pemikirannya dengan baik pula. Memang tidak semua orang memerlukan filsafat. Tetapi mereka yang ingin berkontribusi dalam membangun dunia tentu saja seyogyanya, sepantasnya harus mengetahui ajaran-ajaran filsafat. Ini penting karena sejatinya dunia dibangun oleh dua kekuatan besar, yaitu agama dan atau filsafat. Kata Berling, kalau ingin mengetahui manusianya, maka kita harus mengetahui filsafatnya. Pembelajaran filsafat diawali dari bertanya atau dalam bahasa yang lebih luas rasa penasaran yang tinggi. Rasa penasaran terhadap apa? Yaitu terhadap realitas. Dengan kata lain, filsafat adalah upaya untuk selalu mempersoalkan realitas. Realitas tidak dilihat sebagai sesuatu yang terberi, melainkan sebagai sesuatu yang menjadi atau becoming. Kata Alex Sobur, realitas itu bisa realitas alamiah, realitas sosial, realitas semirip alam, realitas sebagaimana adanya, realitas yang seharusnya, realitas sebagaimana kita menafsirkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Namun secara mendasar, untuk mengetahui atau memahami filsafat ini, kita perlu mengetahui konsep-konsep dasarnya, istilah-istilah yang dipergunakan. Dalam konteks mempelajari filsafat, saya kira ada 3 metode yang perlu kita terapkan atau perlu kita lakukan, yaitu metode sistematis, metode historis, dan kemudian metode kritis. Secara garis besar, filsafat ini memiliki 3 cabang utama. Pertama, teori tentang pengetahuan atau yang biasa kita kenal sebagai epistemologi, kemudian teori tentang hakikat atau yang kita kenal sebagai ontologi, dan yang terakhir adalah teori tentang nilai atau yang biasa kita kenal sebagai aksiologi. Teori pengetahuan itu membahas seluruh proses yang terlihat dalam upaya kita untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses-proses tertentu yang kita sebut sebagai metode ilmiah atau metode keilmuan. Metode inilah yang kemudian menjadikan ilmu berbeda dengan buah pikiran yang lain. Sementara teori hakikat itu berbicara atau membahas semua objek yang hasilnya adalah pengetahuan filsafat. Apa itu hakikat? Hakikat adalah realitas. Realitas adalah kerealan. Real adalah kenyataan yang sebenarnya. Jadi hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya atau keadaan yang sebenarnya tentang sesuatu. Bukan keadaan yang menipu, bukan juga keadaan yang berubah, dan juga bukan keadaan yang sementara. Teori nilai itu membahas tentang kegunaan pengetahuan. Kegunaan filsafat tentu saja sangat luas. Jika digunakan dalam dunia pendidikan, maka filsafat berguna bagi dunia pendidikan. Kalau digunakan dalam ilmu komunikasi, maka filsafat juga berguna dalam ilmu komunikasi. Pada dasarnya, semua ilmu pengetahuan memiliki filsafatnya termasuk juga komunikasi. Sudah sejak lama filsafat menaruh perhatian pada komunikasi, terutama sejak sekelompok kaum sofis menjual retorika pada orang-orang Yunani. Aristoteles misalnya menulis 3 jilid buku berjudul De Arte Rhetorica, yang oleh para komunikolog disebut-sebut sebagai buku pertama tentang retorika yang paling sistematis dan paling lengkap. Nah, filsafat tidak melihat komunikasi sebagai alat untuk memperkokoh tujuan. Filsafat melihat komunikasi secara kritis dan dialektis.
Kritis dalam artian bahwa filsafat tidak pernah puas diri, bahwa filsafat tidak pernah membiarkan sesuatu berakhir dengan sudah selesai, bahwa filsafat selalu bersedia dan senang membuka diri atau membuka kembali perdebatan. Berpikir kritis pada waktu yang sama juga ternyata berpikir dialektis, bahwa berpikir dialektis adalah bahwa setiap kebenaran menjadi lebih besar dengan setiap putaran tesis antitesis dan antitesisnya antitesis. Filsafat mempersoalkan apakah hakikat manusia komunikan, bagaimana manusia menggunakan komunikasi untuk berhubungan dengan realitas lain di alam semesta. Apakah kemampuan berkomunikasi dipengaruhi oleh nilai-nilai jiwa manusia atau pengalaman? Bagaimana proses terbentuknya komunikasi sejak dari kognisi ke afeksi hingga ke perilaku? Apakah medium komunikasi menjadi faktor sentral dalam proses penilaian manusia? Filsafat melihat komunikasi dalam hubungan timbal balik antara manusia dengan alam semesta. Dalam studi ilmu komunikasi, sekurang-kurangnya ada 3 isu filosofis yang dibahas. Yaitu isu-isu filosofis ini bersangkut paut dengan atau meliputi isu-isu epistemologi, isu-isu ontologi, dan yang terakhir isu-isu aksiologi. Epistemologi kita sudah bahas tadi tentang teori pengetahuan, tapi saya ingin menjelaskannya kembali bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan bagaimana orang-orang mengetahui apa yang mereka akui mengetahuinya. Isu-isu epistemologi ini dalam studi ilmu komunikasi meliputi misalnya sampai sejauh mana pengetahuan itu dapat eksis sebelum pengalaman. Sampai sejauh mana pengetahuan itu dapat dipastikan. Dengan proses apa pengetahuan itu muncul dan apakah pengetahuan itu paling baik jika dipelajari secara parsial atau secara keseluruhan, secara komprehensif, secara holistik. Ini yang pertama. Yang kedua, isu-isu ontologi. Nah, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang alam atau dalam pengertian yang lebih sempit benda-benda yang ingin diketahui. Nah, isu-isu ontologi ini dalam studi ilmu komunikasi misalnya meliputi sampai sejauh mana manusia membuat pilihan-pilihan nyata. Sampai sejauh mana manusia memahami ihwal keadaan versus sifat. Sampai sejauh mana pengetahuan manusia individual versus sosial. Sampai sejauh mana pula komunikasi itu dikontekstualisasikan. Nah, sementara yang ketiga adalah tentang aksiologi. Aksiologi ini cabang filsafat yang membahas atau berhubungan dengan nilai. Isu-isu aksiologi dalam studi ilmu komunikasi ini biasanya meliputi apakah atau dapatkah teori bebas nilai. Sampai sejauh mana praktik penelitian itu mempengaruhi proses yang dipelajari. Dan sampai sejauh mana pula ilmu pengetahuan harus berupaya mencapai perubahan sosial. Ini adalah penjelasan atau pembicaraan-pembicaraan yang kerap kali muncul atau yang ada tentang bagaimana filsafat berjabat tangan dengan komunikasi. Tentu saja nanti ulasan-ulasan komprehensif tentang filsafat komunikasi dan hal-hal yang meliputi atau melingkupinya akan dibicarakan kembali di video berikutnya. Pastikan kalian terus mengikuti saya di video-video yang lain dalam pembahasan topik yang beragam. Sampai jumpa.